Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Riza Rahmat dengan NIM 2405120414 dari kelas Teknik Informatika 2024G. Jadi di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik dan mensimulasikan routing dinamik OSPF Mikrotik dengan GNS3. Jadi pertama-tama ini masih lanjutan dari simulasi routing statik yang kemarin ya. Jadi topologinya mungkin sama dengan yang kemarin ya. Dan di sini saya sudah membuat topologi jaringannya di situ. Jadi ada 3 router, kemudian 3 PC, 1 server. Nah, kemudian di sini tinggal dinyalakan saja atau start saja di sini. Nah, tapi karena ini saya sudah men-start topologi saya tidak perlu melakukannya lagi. Nah, kemudian pertama-tama setelah sudah di start, yang pertama kita lakukan adalah push routing statik ya di bagian rootnya. Jika di sini masih ada routing statik yang bertuliskan as, dihapus saja. Nah, karena di sini saya sudah menghapusnya, jadi saya sudah tidak ada lagi untuk routing statiknya. Nah, kita lakukan ke router 1, kemudian juga router 3 ya. Maksud saya router 2, maaf, dan juga router 3. Nah, kemudian setelah semuanya sudah dihapus, di sini untuk setting routernya masih sama seperti yang kemarin. Jadi kita lihat di router 1 di sini kita lihat IP addressnya masih sama di sini seperti kemarin yang routing statik. Nah, kemudian setelah itu kita setting routing OSPF ya. Jadi kita di sini setting routing OSPF, kita masuk ke bagian routing, kemudian OSPF kita tambahkan ini ya 12 yang mengarah ke arah router 2, kemudian 13 yang mengarah ke router 3, dan 192.168.1.0/25 ini yang mengarah ke PC ya, ke PC. Nah, kemudian ini mewakili 2 PC. Jadi di sini cukup menambahkan 1, jadi di sini akan mewakili 2 PC. Nah, kemudian ini di PC 1, kemudian kita cek juga lakukan hal yang sama di PC 3 atau routing 2 ya, router 2 maksud saya. Nah, jadi di sini kita juga masukkan 12.12.12.0/24 yang mengarah ke router 1, kemudian 23.23.0/24 yang mengarah ke router 3, dan 192.168.1.128/25 itu yang mengarah ke PC 3 ini. Nah, begitu juga kita ke server ya. Jadi di server juga kita masuk ke bagian routing OSPF ya. Di sini juga kita masukkan 13.13.13.0/24 yang mengarah ke router 1, 23.23.23.0/24 yang mengarah ke router 2, dan 43.43.43.0/24 yang mengarah ke server. Nah, jadi setelah sudah mengisi semuanya, di sini kita download. Sebelum kita download, di situ kita coba dulu ya apakah sudah terhubung. Jadi kita masuk ke command prompt. Jadi di sini kita ping 8888, enter. Oke, dia sudah terhubung ya di situ ke server. Kemudian kita coba juga di
PC 3, router 2 ya. Kita coba ping 8888. Oke, dia juga sudah bisa ya. Nah, sekarang di PC 1 kita coba lagi ya. Kita mengarah ke arah ping 434343.1. Oke, jadi dia sudah terhubung ke server di sini ya. Kemudian tracer juga kita coba, tracer 43.43.43.1. Oke, dia sepertinya juga berhasil ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, oke, dia sudah berhasil juga melewati 192.168.162, kemudian ke router 3 dan 3.43431. Nah, kemudian kita coba juga di PC 3 ya. Kita coba, kita ping 43.43.43.1. Oke, dia juga sudah bisa terhubung ke server ya. Kemudian kita tracer 43.43.43.1. Oke, dia juga sudah bisa terhubung ya di situ. Oke, kanan juga sudah bisa terhubung. Sekarang kita lihat di panduannya, install web server. Jadi download dan install web server sama di PC server dari link berikut. Oke, jadi kita download dulu ya. Dan karena di sini saya sudah mendownloadnya ya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, jadi kita ke server, kemudian buka Windows Explorer. Nah, kemudian jika baru pertama kali mendownload, di sini jadi ini kan downloadnya ya, hasil downloadnya. Jadi di drag saja di situ. Jadi drag and drop saja ke sini. Jadi drag and drop dari file kita masukkan saja ke server sini. Nah, kalau sudah berhasil mendownloadnya, tinggal di klik saja untuk mendownloadnya. Kemudian nanti jika sudah berhasil mendownload, nanti akan ada pilihan, pilih saja untuk Apache dan PHP saja, karena hanya akan menggunakan Apache dan PHP saja. Kemudian jika sudah finish saja, kemudian di run, kemudian nanti akan diarahkan ke sini ya, ke sum control. Nah, kemudian di sum control ini di start saja bagian Apache nya. Nah, karena ini saya sudah menstartnya, jadi nanti dia akan berwarna hijau ya tulisan Apache nya. Nah, kemudian lanjut ya di situ. Jika sudah menyalakan Apache-nya, jadi di situ kemudian masuk saja ke My Computer, kemudian ke local disk C, kemudian ke SAM, kemudian masuk ke htdocs di sini. Nah, kemudian di sini details, masuk saja ke bagian details. Nah, di sini akan ada indeks HTML dan juga indeks PHP ya. Nah, secara default SAM ini akan langsung mengarahkan ke indeks PHP ya situ. Nah, agar bisa mengarah ke HTML, di sini rename saja untuk indeks PHP-nya. Jadi di rename saja untuk indeks PHP-nya. Di situ tambahkan saja indeks PHP XX seperti ini. Nah, maka dari itu nanti dia akan mengarahkan ke yang indeks HTML. Nah, kemudian kalau sudah di situ, coba masuk ke sini, kemudian ketikkan localhost,
karena ini saya sudah memasukkan tulisan jadi akan seperti ini, tapi jika belum nanti hanya akan ada tulisan SAM seperti itu, tapi itu tandanya sudah terhubung ya di situ ke SAM situ. Kemudian pada PC 1 juga coba untuk ke Firefox. Kemudian localhost, kita coba jarcom.com. Oke. Nah, di PC 1 ini sudah bisa juga ya di situ. Kemudian ke PC 3 kita coba masuk Firefox. Oke, mungkin karena di sini domainnya sudah saya pindahkan ke jarcom.com, jadi langsung saja jarcom.com. Nah, maka dia akan berhasil seperti ini. Tapi jika domainnya belum diubah, maka di situ localhost akan bisa. Tapi nanti kita akan bahas untuk yang domain ini. Nah, oke. Oh ya, sebelum itu tadi pastikan juga untuk bagian local area connectionnya, klik properties di sini, kemudian protokol TCP/IP. Nah, di sini pastikan juga ya untuk DNS-nya dimasukkan ya. Ini yang di server ya, 43434333. Kemudian untuk PC 1 atau router 1 juga masukkan juga DNS-nya ya. Nah, kita ke internet. Nah, di sini juga masukkan DNS-nya yang 13.13.13.3 ya, mengarah ke arah router 3. Kemudian oke. Terus kemudian juga di PC 3 router 3 periksa DNS-nya agar bisa tersambung. Nah, ini 23.23.23.3 yang mengarah ke arah dari router 2 ke router 3 itu. Nah, kemudian oke. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Oh ya, edit folder csam di htdocs. Nah, jadi di sini pada bagian server, kemudian di htdocs tadi masuk ke bagian index, kemudian edit. Nah, di sini kita masukkan saja yang dari petunjuk ini, kita masukkan dan masukkan nama saja, kita ganti nama. Nah, di sini saya masukkan nama saya Hamzah Rizal Rahmat dan yang sesuai seperti di petunjuk ini. Nah, kalau belum itu tidak seperti ini. Jadi ini sudah saya masukkan dari petunjuk sini, kemudian sudah saya ganti nama juga Hamzah Rizal Rahmat. Jadi akan munculnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu coba akses web tersebut di PC 1, PC 2, PC 3 menggunakan browser Firefox dengan alamat URL 434343. Oke. Jadi kita coba ya akses di Firefox.
kita akses dengan alamatnya 434343.1. Oke kan, di sini sudah berhasil. Jadi selamat datang di web Jarkom nih, sudah berhasil karena semua sudah mengarah. Ini di PC 1 ya, kemudian PC 3 kita coba juga, masukkan 43434341. Nah ya, dia juga sudah berhasil ya. Di situ untuk alamat 4331 akan masuk ke selamat datang di web Jarkom oleh Hamzah Rizal Ahmad, dan di servernya juga kita coba saja, yang dimana ini sepertinya sudah pasti bisa ya, sudah jelas ini pasti bisa ya. Nah kemudian setelah itu kita akan mengatur DNS proxy ya. Jadi buat DNS di router 3 seperti ini, seperti pada petunjuk. Oke, jadi kita masuk ke server, kemudian kita masuk ke bagian IP DNS. Setelah itu kita centang yang allow remote request ini, kemudian klik static. Nah kemudian di sini kita tambahkan saja, jika belum ada kita tambahkan. Nah di sini kita ketikkan jarkom.com seperti ini ya, jarkom.com, kemudian addressnya kita arahkan ke 434343.1. Nah kemudian oke saja. Nah kemudian setelah sudah kita buat di sini untuk DNS proxy-nya, kita coba ya di internet, kita coba ketikkan jarkom.com. Nah oke, dia bisa ya. Nah ini yang saya katakan tadi, yang localhost sudah saya aktifkan DNS proxy, jadi akan langsung mengarah ke jarkom.com ya, karena saya sudah isikan jarkom.com, kemudian diarahkan ke 4343.1. Nah sekarang kita coba juga di PC 1 router 1. jarkom.com ini juga sudah bisa. Kemudian PC 3 jarkom.com. Oke, dia juga sudah berhasil ya. Nah karena ketiganya sudah berhasil, kita lanjut lagi. Kemudian sekarang kita buat file over ya. Jadi di sini kita akan buat file over, dimana jika setting interface MikroTik X68 supaya bisa mati ketika kabel diputus. Nah oke, jadi kita masuk ke bagian server, kemudian di sini kita masuk ke Windows, kemudian ke terminal. Nah di sini salin saja ya. Jadi di sini tinggal salin saja, yang ini yang ada di petunjuk kita salin saja di sini ke server ini. Nah kita coba, kita salin, kemudian server, kemudian masuk, kita salin, kita paste di sini. Bentar. Nah lakukan semuanya ya ke PC 1 dan juga PC 3 juga. Kita masuk ke terminal, paste, bentar. Kemudian router 2, ke router 2 PC 3 kita paste juga. Nah kemudian sekarang kita coba ya.
Nah, kemudian kalau misalkan di sini semuanya kita sudah masukkan interface Ethernet set disable running check. Di sini kita coba ya ke IP routes. Nah, kemudian di sini dia masih mengarah ke 13.13.1 ya di sini. Nah, kita akan coba untuk memutus kabelnya dari router 1 ke router 3. Kemudian kita cek kembali, di sini dia akan berubah jadi 23232. Nah, kita akan coba lihat di PC 1. Kita coba lihat di PC 1, command prompt kita tracer telkom.com. Kita tunggu. Oke, dia akan melewati 12.12.2 ya, jadi dari router 1 ke router 2 baru ke router 3. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba sambung lagi internet 1, internet 0. Nah, kemudian kita ke PC lagi, satu lagi maksud saya. Kemudian kita tracer lagi telkom.com, enter. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita coba di PC 3. Prompt tracer telkom.com. Oke, sudah. Sekarang kita lihat lagi di panduannya. Kita akan koneksikan ke internet ya buat interface cloud. Again S3 edit preference buat it cloud now dengan data name internet anggota port with interface Anda. Jadi di GNS 3, karena di sini saya sudah di sini kalau belum ya, kita ke bagian edit, kemudian preference, kemudian built-in, kemudian ke cloud node, kemudian di sini jika masih kosong tinggal tambahkan saja ke di sini new, klik new. Kemudian kalau sudah new kita tuliskan saja namanya internet. Kemudian kalau sudah dituliskan namanya internet, kita ke bagian edit, kemudian pastikan di bagian sini pilih yang wifi ya. Jadi kita show special ethernet interface wifi, kemudian add, kemudian oke ya. Nah, tapi karena di sini saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Nah, kemudian setelah itu rubah network interface Ethernet 3 pada R3 menjadi bridge. Oke, jadi di sini kita ke mesinnya R3 ya. Di sini router 3, kita ke bagian mesin, ke setting. Nah, kita ke bagian network. Kemudian setelah itu kita ke bagian adapter 4. Di bagian adapter 4 kita ubah, jika tadi masih generic driver, kita ubah ke bridge adapter saja. Jadi kalau misalkan masih generic driver, kita ubah saja ke bridge adapter ya, kemudian klik OK. Tapi karena ini saya sudah, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Nah, biasanya jika
diubah ke bridge adapter, maka router 3-nya akan mengalami error. Nah, kalau error dia biasanya akan mati. Nah, jadi untuk itu masuk ke VirtualBox. Nah, router 3 ini biasanya nanti akan mati, tapi tinggal dinyalakan saja. Di sini nanti akan ada tulisan start, kemudian tinggal di start saja. Nah, tunggu beberapa saat dan akan nyala kembali ya. Nah, tapi karena ini saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi, pasang DHCP client pada Ether 4 MikroTik. Oke, kita masuk ke server IP DHCP client. Nah, di sini kalau belum ada ya, masih kosong, tinggal ditambahkan saja ini, tinggal ditambahkan saja. Tapi karena saya sudah membuatnya, kita lihat saja. Jadi kalau belum, nanti tambah, nanti kita pilih saja di sini Ether 4, kemudian oke. Nah, nanti di sini akan mendapatkan IP ya. Di sini akan bertuliskan bound kalau sudah. Nah, kemudian buat firewall NAT melalui Ether 4, firewall NAT SRC NAT out interface Ether 4 action masquerade. Oke, jadi di sini masih di server, masuk ke bagian IP firewall, kemudian bagian NAT. Nah, di sini kalau belum kita tambahkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, nah C-nya kita masukkan SRC NAT, kemudian out interface-nya pilih saja di sini Ether 4, kemudian oke. Kemudian kemudian bagian action-nya masukkan saja, jika masih accept masukkan saja masquerade. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, aktifkan router 3R3 menjadi default gateway. Routing OSPF instance default redistribute default route always as type 1. Oke, jadi masuk lagi ke server untuk menjadikan router 3 ini sebagai default gateway. Oke, masuk ke bagian routing, kemudian OSPF, kemudian instance. Nah, kemudian di bagian instance ini tinggal ditambahkan saja ya kalau belum, tapi karena ini saya sudah ada. Nah, kemudian di sini nanti ada distribusi default route-nya, jadikan saja ke always as type 1. Itu ke always as type 1. Kemudian klik OK agar menjadikan router 3 sebagai default gateway-nya. Oke, jadi jika router 3 sudah dijadikan sebagai default gateway, sekarang silakan coba apakah PC 1 dan PC 2 sudah bisa terhubung internet dengan browser menggunakan Firefox. Nah, kita akan coba di PC 1, kita ketikkan misalnya Unesa. Oke, dia sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita coba di PC 3 yang mengarah ke router 2. Kita coba juga apakah dia sudah bisa terhubung ke internet. Ketikkan Unesa. Oke, dia sudah bisa ya. Nah, karena dua-duanya sudah berhasil terhubung ke internet, mungkin demikian sampai sini praktikum dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.